Baik, selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman semua. Semoga teman-teman dan Pak Irwan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi paper yang berjudul Traffic Light Controller for Parallel Railroad Level Crossing Traffic Control System Using Deterministic and Stochastic Patronage. Nah, di sini paper ini membahas bagaimana kita mengidentifikasi traffic light controller atau sistem kontrol lalu lintas pada kereta api dengan memodelkannya dengan Petri-Nets. Ini secara spesifik kita membahas tentang deterministic and stochastic Petri-Nets. Paper ini dibuat di Taiwan, sekedar informasi saja. Untuk daftar anggotanya, dari saya akan memperkenalkan diri, saya Dionysius Sarasvati Samudra. Mungkin selanjutnya bisa di Baik, perkenalkan nama saya Abul Rizal Harahap. Nama saya Adelia Jadi Alsyara. Nama saya Muhammad Arif Syaputra. Saya Aulia Ihsani. Saya Eliana Utomo. Saya Sandira Seviana. Baik, karena dari anggota sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, mungkin kita akan mulai dari introduksinya seperti dahulu. Mungkin dari Saudara Jody bisa dipersilahkan. Baik, di paper ini permasalahan yang dimodelkan yaitu deterministic and stochastic Petri-Nets yang digunakan secara visual dan matematis untuk memodelkan discrete event systems. Paper ini memodelkan sistem kontrol paralel penyeberangan rel kereta api untuk keselamatan lalu lintas yang terkait dengan persimpangan rel kereta api dan jalan raya. Pemodelan ini untuk mendemonstrasikan bagaimana menerapkan fase transisi lalu lintas dengan reachability graph method. Next. Nah, di sini gambar pertama menjelaskan tentang persimpangan rel kereta api paralel. Kemudian yang gambar kedua menjelaskan tentang adanya persimpangan rel kereta api di sebelah kiri. Kemudian adalah definisi dari Petri-Net. Petri-Net adalah jenis graf berarah di parti tertentu yang berisi state. State itu bisa diganti dengan state ataupun places ya. Transisi dan busur terarah directed arc yang menghubungkan dari state ke transisi dan transisi ke state. Petri-Net PN terdiri dari P, T, I, O, dan M0 di mana P adalah P1, P2 sampai dengan PM yang adalah himpunan dari places. T adalah T1, T2 sampai dengan Tn adalah himpunan dari transition di mana P gabung T tidak sama dengan himpunan kosong dan P iris T tidak sama dengan himpunan kosong. I adalah P cross T, tanda panah menuju N adalah fungsi input yang mendefinisikan busur terarah dari places to transition, di mana N adalah a set of non-negative integer. O adalah P cross T, tanda panah menuju N adalah output function that defines directed arcs from transition to places. M0 adalah P tanda panah menuju N adalah initial marking. Selanjutnya. Deterministic and stochastic Petri-Nets. DSPNS merupakan sebuah perluasan dari GSPNS, di mana GSPNS memperbolehkan sebuah transisi untuk memiliki stochastic time delay atau no delay. DSPNS memperbolehkan 3 tipe transisi, yaitu 1, yang diberi pin bar dan tidak ada waktu penembakan. Yang kedua, secara random, yang diberi empty bars dan waktu penembakannya exponentially distributed delay. Yang ketiga adalah secara deterministik yang diberi tick black bars dan waktu penembakannya mempunyai constant delay. DSPNS terdiri dari P, T, I, O, M, H,
Tau dan alfa di mana P adalah P1, P2 sampai dengan Pm is a finite state of places that can be marked with tokens. T adalah TIMM gabung TESP gabung TDET yang adalah T1, T2 sampai dengan Tn, a finite set of transition partition into three disjoint set, yaitu TIM, TESP, dan TDET yang merepresentasikan TIM itu immediate, TESP itu exponential, dan TDEV itu deterministic ones. Dengan P gabung T tidak sama dengan himpunan kosong dan P iris T sama dengan himpunan kosong. I adalah P cross T tanda panah menuju N is the input function that defines directed out from places to transition. O adalah P cross T tanda panah menuju N is the output function that defines directed out from transition to places. H subset P cross T a set of inhibitors out from P to T. M0 adalah P tanda panah menuju N is an initial marking. Tau yang adalah TDET menuju R tanda plus is the firing time for deterministic transition T, where R plus is the set of positive real numbers. Alpha adalah TESP tanda panah menuju R plus is the firing rate vector whose element lambda alpha T is the firing rate of transition T that is associated with exponentially distributed time delay. Di kanannya itu, karena DSPNS memperbolehkan ketiga tipe transisi tersebut, DSPNS cocok digunakan untuk memodelkan suatu masalah real-time system, di mana kejadiannya dapat terjadi dalam suatu kejadian yang tidak diketahui. Di situ juga terlihat bahwa tin bar dengan gambar garis lurus doang, tick bar yang biasa tick black bar harusnya itu agak hitam ya, dan empty bar kotak dengan yang dalamnya berisi kosong. Selanjutnya, Modelan sistem kontrol lampu lalu lintas. Berikut diberikan asumsi-asumsi. 1. Sistem kontrol lalu lintas dapat berjalan apabila seluruh sinyal lampu lalu lintas berada di state merah. Terdapat overlap sebesar 2 titik di antara pergantian fase. There is 2 second overlap between the duration of RWE and RNS. Selanjutnya, tidak diperbolehkan lampu hijau menyala secara serentak. Selanjutnya, lampu lalu lintas berganti secara berurutan dari merah, kuning, lalu hijau. Parameter yang digunakan. R sama dengan red atau merah, Y sama dengan yellow atau kuning, G atau sama dengan green atau hijau, SN atau northward, kendaraan yang mengarah ke utara, NS southward, WE eastward, kendaraan yang mengarah ke timur, EW westward, T transisi, P sama dengan tempat. Contoh, N sama dengan S, sama dengan lampu merah yang terletak pada utara persimpangan yang setiap kendaraan yang berhenti di lampu merah tersebut akan berjalan ke arah selatan. Jadi, paper ini tidak menghiraukan panjang kendaraan dan lama waktunya. Paper ini hanya menerapkan masa transisi lalu lintas dan asumsinya ini hanya disimbolkan dengan P dan T, karena kita tidak mengambil data secara real, hanya fokus untuk memodelkannya saja. Oke, next. Baik, selanjutnya yakni asumsi pemodelan sistem kontrol lalu lintas. Nah, pada model DSPNS ini diaplikasikan pada sistem two-phase traffic light control. Nah, untuk mempermudahnya, kita akan bagi ke dalam 2 tipe. Yang pertama yakni tipe 1 yang terdiri dari lampu merah, kuning, dan hijau dari utara ke selatan atau disimbolkan dengan RNS, YNS, dan GNS. Nah, tipe yang kedua terdiri dari lampu merah, kuning, dan hijau dari barat ke timur atau disimbolkan dengan RWE, YWE, dan GWE. Untuk lebih lengkapnya ada di gambar 3.
Berdasarkan tipe tersebut, transisi dalam DSPNS ini dapat diturunkan. Nah, gambar keempat ini adalah model dari DSPNS, di mana seperti di asumsi awal bahwasanya sistem kontrol lalu lintas dapat berjalan apabila sinyal lampu lalu lintas berada pada state merah. Nah, bisa kita lihat di ada 8, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Nah, di mana kita mulai dari state merah, kita ambil contoh di RNS. Ketika lampu merah, kemudian mengirimkan kode ke lampu hijau di P1. Kemudian mengirimkan kode ke kotak transisi di T2 ke P8. Nah, di P8 ini akan mengirimkan ataupun mengingatkan ketika lampu vertikal yang sudah habis akan memberikan kode dari lampu horizontal ke lampu vertikal yang di sebelahnya, yakni P4, P5, P6. Yang mana lampu merah pada P6 akan mengirimkan kode ke lampu hijau pada P4 untuk menyala. Nah, pada gambar keempat ini menunjukkan keadaan awal model sistem kendali lalu lintas yang dibatasi secara struktural. Nah, ini untuk gambar 5. Karena setiap P di gambar 4 hanya mempunyai satu input dan output transisi, maka DSPN tersebut berupa marked graph. Tidak ada konflik yang dapat ditemukan pada gambar 4 sebagaimana diverifikasi oleh grafik jangkauannya pada gambar 5. The reachability set RM0 di mana terdiri dari M0, M1, M2, M3, M4, M5 berisi semua tanda yang dapat dijangkau dari M0. Oleh karena itu, model DSPN pada gambar 4 hidup dan dapat dibalik atau live and reversible. Oke, lanjut. Model sistem kontrol perlintasan kereta api. Jadi di sini kita menggunakan model sistem jalur ganda. Di sini ada 2 kereta api dan 2 jalur. Nah, di mana sensor A1 ini menandakan untuk sensor dari kereta yang di atas ini, dan sensor B2 menunjukkan adanya kereta yang ada di bawah. Begitu juga dengan sensor A2 ini menandakan kereta yang dari bawah, dan sensor B1 menandakan kereta yang dari atas. Next. Umumnya, perlintasan kereta api dilengkapi dengan setengah penghalang dan lampu lalu lintas berwarna hijau dan merah yang dikendalikan oleh sistem kontrol penyeberangan yang diaktifkan setiap kali ada kereta mendekati zona penyeberangan. PetriNets digunakan untuk keamanan pada sistem kontrol penyeberangan. Di sebagian besar negara, lalu lintas kereta api umumnya berjalan ke satu sisi dari sistem jalur ganda. Sistem ini hampir tidak menggunakan sisi yang sama untuk menjalankan kereta dari arah yang berbeda. Sistem rel jalur ganda memungkinkan kereta berjalan satu arah untuk setiap jalur. Di sini ada gambar 7, ada PA dan PC yang menandakan arah kedatangan kereta. Lalu ada juga sensor A1, A2, B1, dan juga B2. Untuk memodelkan sistem jalur ganda rel kereta api, menempatkan 2 token di PB seperti yang ditunjukkan pada gambar 7, yang menyatakan bahwa sistem memungkinkan 2 kereta yang berbeda untuk melewati zona penyeberangan secara bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa model ini juga bisa digunakan dalam model bidirection single track saat salah satu dari trek rusak. Busur yang menghalangi dapat menghindari 2 kereta tertabrak di jalur yang sama. Selanjutnya yaitu tiga skenario kritis dari model tersebut. Yang pertama adalah yaitu kedua lampu merah RWE dan RNS menyala. Durasi status adalah 2 detik. Pada kasus ini, P10 akan menerima token ketika kereta mendekati persimpangan kereta api, yang berarti sensor asaman, sehingga T7 akan menembakkan
token juga akan berpindah ke P9 dan P11. Setelah mencapai T1, maka GNS dan P7 juga akan menerima token. Perlu diperhatikan bahwa T2 tidak dapat menembakkan token jika P9 memiliki token, karena model yang kita miliki merupakan structurally bounded, yang berarti setiap tempat hanya token dari P9 dapat di-remove 11 menembakkan, maka kedua-duanya yaitu P9 dan P11 akan kosong. Pada saat ini, kereta akan selesai melintasi persimpangan kereta api, sehingga barriers akan naik. Ini berarti P9 digunakan untuk memastikan durasi lampu lalu lintas, sehingga keselamatan dapat dijamin. Selanjutnya, Mungkin izin menambahkan, untuk skenario yang pertama ini kita bisa melihat gambar ke-8. Jadi ketika kereta melintasi sensor A1, misalkan kita ambil asumsi ya, karena NS ini untuk menandakan lalu lintas untuk kereta api, WE ini untuk lalu lintas kendaraan. Nah, jadi untuk kereta yang melintasi, jadi T7 ini semacam inisial titik, di mana nanti kereta yang melintasi sensor itu nanti sensornya akan ditembakkan dari T7 ke P10. Lalu dari P10, dengan adanya transisi P10, nanti akan ditembakkan token ke P9. Lalu kita ambil, karena sudah tersedia ya 2 state merah di sebelah kendaraan dan kereta api, jadi ketika untuk RNS ini, ketika sensor sudah ke-trigger dari kereta api, lampu lalu lintas yang dari kereta api ini, dari RNS ini akan naik ke GNS. Dan karena tidak ada gangguan apa-apa di T1, jadi T1 bisa langsung menembakkan ke GNS, sehingga menyebabkan lampu lalu lintas di kereta api berubah menjadi warna hijau. Lalu untuk lampu lalu lintas yang kendaraan akan tetap di warna merah karena dibatasi oleh transisi T4. Di mana T4 itu bisa ditembakkan apabila nanti token dari P9 sini sudah tertembak gitu dari P9. Nah, jadi mungkin seperti itu gambarannya. Jadi P9 ini menjamin dan memastikan durasi lampu lalu lintas ketika kereta selesai melintasi persimpangan tersebut. Jadi baru ketika keretanya sudah melewati sensor yang sebelah sananya, yang sudah selesai melewati intersection, P9 ini menjamin nanti token dari P9 ini akan ditembakkan ke arah T4, sehingga dari T4 bisa ditembakkan ke lampu lalu lintas yang berwarna hijau pada kendaraan, sehingga kendaraan bisa kembali berjalan. Jadi lampu lalu lintas di kendaraan itu sudah berpindah ke warna hijau. Mungkin bisa dilanjutkan, Auli, sekedar menambahkan saja. skenario yang kedua yaitu RNS dan YWE ditandai. Bisa dilihat di gambar 9, di mana lampu kuning yaitu YWE menyala saat kereta memasuki zona perlintasan. Dalam kasus ini, model sistem yang diusulkan tampaknya tidak melakukan pekerjaan kontrol apapun, karena lampu lalu lintas akan segera diubah menjadi merah. Masih izin untuk menambahkan sedikit, di model yang kedua ini, nanti ketika kereta sudah melewati sensor, berarti nanti lampu lalu lintas pada kendaraan akan berpindah ke warna kuning terlebih dahulu, untuk sekedar mengingatkan aja. Nah, nanti dan dari P5 ini kan karena menunjukkan lampu warna kuning pada lalu lintas kendaraan. Nah, karena nanti dia akan ditembakkan tokennya ke T6, lalu dari T6 kan tidak ada intervensi apapun, akan terlempar ke token seperti apa, dia langsung menuju ke token P6, di mana nanti itu akan menandakan lampu lalu lintas pada kendaraan akan segera berganti ke merah, karena tidak ada intervensi apapun dari P manapun dan T manapun, seperti itu. Sisanya akan berjalan seperti biasa modelnya, seperti di figure 8. Bisa dilanjutkan, Audio.
Mungkin saya melanjutkan. Jadi untuk asumsi yang ketiga ini, critical skenario yang ketiga, ini kita diberikan tempat RW, RWE, dan GNS. Jadi nanti lampu lalu lintas pada kereta api akan selalu akan berada di lampu hijau terlebih dahulu. Jadi ketika ketika kereta melintas, jadi kereta sudah langsung ditunjukkan di situ lampu lalu lintasnya berwarna hijau seperti itu. Lalu nanti arahan alurnya mungkin seperti biasa, seperti pada model-model sebelumnya. Jadi ini hanya perbedaan letak lampu lalu lintas, letak token-tokennya. Mungkin jadi lebih mungkin pembandingnya itu nanti lebih ke perbedaan waktu aja nanti antar state dan antar places. Jadi mungkin untuk model-model ini dipisahkan. Nah, lanjut untuk output dari model itu sendiri. Jadi ini kita menggabungkan ketiga kemungkinan critical scenarios tadi, lalu kita susun dalam model seperti bawah ini. Jadi kurang lebih Petri netsnya bisa dilihat seperti di gambar yang sudah ditampilkan di PPT. Jadi nanti TNS itu untuk menandakan yang dari kereta begitu ya. Sensor A1 itu nanti kereta yang mengarah ke arah kanan seperti itu, yang ke arah south. Lalu sensor B itu untuk kereta yang mengarah ke north. Jadi nanti mungkin apabila nanti ada penonton yang bingung gitu ketika melihat video ini, asumsinya kita mengambil model sistem yang seperti ini pada sistem jalur ganda. Jadi perlu diperhatikan kembali arah matahang ini seperti itu. Jadi NS ini untuk menandakan kereta dan WE ini untuk menandakan lampu lalu lintas kendaraan seperti itu. Ini bentuk outputnya seperti ini. Kurang lebih ya dengan seluruh sistem modelnya seperti ini, dan kita pasang kedua token di lampu berwarna merah. Ya nanti ketika sensor sudah masuk dari salah satu kereta, ya nanti baru mulai bekerja bagaimana kontrol lalu lintas itu terjadi di antara kedua lampu lalu lintas yang berbeda, yang antara di kendaraan maupun di kereta. Jadi seperti itu ringkasannya. Lalu ini bentuk reachability graph-nya. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat secara jelas warna dari pattern ini digambarkan. Jadi ada pattern yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna merah. Jadi untuk yang biru ini menandakan bahwa nanti tidak ada kereta yang melintasi lampu lalu lintas tersebut. Jadi gampangannya adalah ketika kereta tidak ada yang melintasi sama sekali, maka lampu lalu lintas pada lampu lalu lintas pada di kereta itu akan tetap mungkin berwarna merah, mungkin berwarna kuning, atau mungkin berwarna hijau. Nah, sedangkan untuk lampu lalu lintas kendaraan akan terus berwarna hijau, dan karena tidak terjadi apapun, tokennya juga tidak ditembakkan, jadi lampu lalu lintas kendaraan bisa dijalankan seperti biasa. Lalu untuk pattern yang berwarna hijau, ini apabila salah satu dari kereta melintasi persimpangan tersebut. Jadi mungkin waktu yang diberikan untuk lampu lalu lintasnya itu mungkin lebih lama gitu ya. Jadi kendaraan harus menunggu sekian detik sampai kereta tersebut selesai melintas. Dan pada asumsi yang hijau seperti ini, berarti keretanya hanya ada salah satu track. Jadi mungkin keretanya itu mengarah ke arah south atau mengarah ke arah north seperti itu. Jadi hanya salah satu kereta aja. Nah, sedangkan untuk graf yang berwarna merah itu adalah ketika mengambil skenario terburuk. Berarti nanti ada dua kereta yang melintas di area yang saling berbeda. Jadi ketika kedua kereta ini nanti melintas di dua arah yang berbeda, berarti nanti waktu yang diperlukan juga lebih lama. Sedemikian sehingga lampu lalu lintas pada kereta itu juga dilamakan, lampu lalu lintas pada kendaraan yang berwarna merah nanti juga akan dilamakan. Jadi nanti kemungkinan terjadi ada antrian di situ, antrian untuk kendaraan. Jadi jadi bisa berhenti. Dan mungkin ini interpretasinya. Untuk pet biru berarti tidak ada kereta yang melintasi, untuk pet yang merah
bahwa sedang ada 2 kereta yang melintasi persimpangan dengan arah yang berlawanan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi skenario kritis. Dari ketiga skenario tadi bisa kita modelkan untuk model paralel level crossing traffic system. Selain itu, model ini dapat ditelusuri untuk peninjauan kasus lebih lanjut untuk mencari cara mencegah bagaimana menghindari critical scenarios. Jadi untuk mendeteksi data secara real time. Ya. Nah, mungkin sekian dari kelompok 4 presentasi tentang pengantar model matematika ini tentang topiknya traffic light. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga Pak Irwan dapat menyimak seluruh isi presentasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua dan Pak Irwan juga.